Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Wildan Azki Hamdani dengan NIM 008 dan Halim Wildan Awalur Rahman dengan NIM 012. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres project UTS kami, yaitu resume jurnal visualisasi data. Di sini kami mengambil paper yang berjudul visualisasi perbandingan APBD dan realisasi anggaran kabupaten atau kota Sumatera Barat menggunakan tabel publik. Next. Oke, yang pertama yaitu seiring perkembangannya teknologi, data APBD kabupaten atau kota Sumbar dapat dianalisis dengan mengolah dan mengaturnya dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan Business Intelligence atau BI. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan aplikasi tabel publik. Hasil dari analisis tersebut didapat dari penelitian ini, yaitu visualisasi mengenai perbandingan nilai anggaran pendapatan belanja daerah dengan nilai realisasinya serta perbandingannya di setiap kabupaten di Sumatera Barat. Nah, dengan hasil analisis tersebut diharapkan pemerintah Sumatera Barat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan mengenai APBD Kabupaten Sumbar ini. Oke, selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan data seperti rekap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota se-Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian adanya Business Intelligence atau BI dalam kasus ini dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut dengan menggunakan tabel publik, sehingga informasi atau data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, variabel yang akan digunakan dalam BI ini yaitu akun belanja, pembiayaan, pendapatan. Informasi dari analisis ini diharapkan mampu membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengetahui anggaran mana yang harus disetujui di tahun berikutnya. Selanjutnya, metodologi dari penelitian yang pertama yaitu pengambilan data. Data ini diambil dari website www.data.go.id. Namun ketika kami mengecek ke websitenya, kemungkinan data tersebut sudah di-delete sama pemerintah atau pemerintahnya, dan kemudian kami berinisiatif menghubungi penulis paper ini langsung untuk mendapatkan datanya. Alhamdulillah dari penulisnya membalas dan memberikan datanya. Nah, data yang digunakan yaitu data anggaran dan realisasi APBD Kabupaten atau Kota se-Sumatera Barat periode 2019 sampai 2013. Setelah penulis mendapatkan datanya, penulis melakukan studi literatur untuk memahami visualisasi data, bisnis intelijen, dan tabel publik. Terus selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan data. Atribut yang diambil dari data tersebut yaitu tahun, nama provinsi, nama kabupaten, latitude, longitude, akun, kelompok, jenis, nilai anggaran, dan nilai realisasi. Next. Nah, setelah diolah data tersebut, kemudian divisualisasikan menggunakan tableau, maka didapatkan diagram maps seperti pada gambar di PPT ini. Ditunjukkan untuk anggaran berdasarkan kota se-Sumatera Barat
kabupaten atau kota Padang memiliki anggaran yang tertinggi. Ini dapat ditunjukkan dengan melihat kepekatan dari lingkaran ini. Yang lingkaran yang memiliki kepekatan yang lebih pekat daripada yang lain memiliki nilai yang tinggi daripada nilai yang lain. Next. Baik, berikutnya adalah realisasi berdasarkan kota di Sumatera Barat. Dari penjelasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa warna yang lebih pekat itu mengartikan realisasi anggaran yang lebih besar. Dan pada kasus ini masih sama seperti hasil sebelumnya mengenai anggaran, yaitu Kota Padang menduduki kota yang memiliki realisasi APBD terbesar di Sumatera Barat. Ini bisa dilihat dari grafiknya dan juga dari indeks yang ada di bawah ini. Kemudian kami melakukan perbandingan antara nilai anggaran dan realisasi di tiap kota berdasarkan tahunnya. Di sini ada berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan mereka memiliki warna-warna yang berbeda. Kemudian kami mengelompokkannya berdasarkan tahun dan mencari berdasarkan indikator realisasi dan juga nilai anggaran. Maka dapat dilihat bahwa pada setiap tahun terdapat perbedaan realisasi dan juga anggaran dari kota di Sumatera Barat ini. Misalnya pada tahun 2013, Kota Padang menjadi kota dengan nilai anggaran dan juga nilai realisasi tertinggi. Dan di sini juga terdapat kisaran nilai yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada semua kota atau kabupaten di Sumatera Barat. Dapat dilihat grafiknya sebagai berikut. Melalui box plot ini juga dapat kita ketahui bahwasanya pada setiap tahun rata-rata terjadi peningkatan antara anggaran dan juga realisasi yang diberikan kepada setiap kota dan kabupaten. Baik, berikutnya adalah dashboard yang digunakan untuk melihat informasi secara keseluruhan mengenai grafik-grafik yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tadi kita sudah membuat 3 grafik, yaitu anggaran berdasarkan kota, realisasi berdasarkan kota, dan juga perbandingan antara nilai anggaran dan juga nilai realisasi. Maka berdasarkan dashboard ini dapat dilihat informasi secara umum. Misalnya, pada anggaran berdasarkan kota dapat kita ketahui bahwa warna yang semakin pekat itu menggambarkan nilai yang semakin besar. Dan di sini nilai terbesar dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Barat pada setiap tahun itu adalah 3,74 triliun. Dan kota itu adalah Kota Padang jika dilihat berdasarkan warnanya dan juga keterangan yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Kemudian untuk realisasinya berdasarkan kota dapat kita lihat bahwa masih sama, Kota Padang menjadi kota yang memiliki realisasi paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat dengan nilai yang paling pekat, yaitu nilai maksimumnya sebesar 3,46 triliun. Kemudian dari setiap perbandingannya dapat kita ketahui posisi atau titik-titik dari setiap kota. Di sini misalnya kita bisa melihat warna hijau tua adalah Kota Padang. Mereka adalah kota yang memiliki anggaran paling tinggi dan juga realisasi paling tinggi. Sedangkan kota-kota yang lainnya, mereka ada pada kisaran biaya atau anggaran secara umum atau kisaran normal yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dapat dilihat berdasarkan warnanya. Nah, kemudian kami membuat tabel yang baru karena tabel sebelumnya memiliki kelemahan di mana sulit membandingkan jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada semua kota. Sehingga di sini untuk seluruhnya, jadi pada setiap tahun Provinsi Sumatera Barat itu memberikan anggaran sebesar berikut. Misalnya pada tahun 2019, total anggaran untuk semua kota di Provinsi Sumatera Barat adalah 21,035 triliun dengan realisasi sebesar 19,75 triliun.
Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2010 untuk anggarannya, yaitu meningkat sebesar 21,5 triliun. Kemudian realisasinya juga meningkat dari tahun sebelumnya, dari 19,75 menjadi 19,77. Pada tahun 2019, anggarannya kembali meningkat menjadi 24,34 triliun dengan realisasi 22,48 triliun. Di tahun 2012, juga terjadi peningkatan anggaran dan juga realisasi, yaitu anggaran sebesar 26 triliun dan realisasi sebesar 24,44 triliun. Dan pada akhirnya, pada tahun 2013, di sini terjadi peningkatan anggaran dan juga realisasi, yaitu anggaran sebesar 26,8 dan juga realisasi sebesar 24,96. Sehingga ada jarak hampir mendekati 1 triliun untuk anggaran dan juga realisasi pada tahun 2013. Dari tabel, kemudian grafik, dan juga dashboard yang sudah kami buat, terdapat beberapa kesimpulan sesuai dengan paper yang ditulis oleh penulis. Kesimpulan yang pertama itu adalah dapat dilihat kesenjangan dana anggaran dan realisasi pada setiap kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang ditunjukkan dengan kepekatan warna pada bentuk peta tadi. Kemudian Provinsi Sumatera Barat memfokuskan APBD setiap tahunnya pada ibu kota provinsinya, yaitu Padang, yang ditunjukkan dengan kepekatan Kota Padang yang selalu mendapatkan nilai anggaran dan juga nilai realisasi tertinggi selama 4 tahun, dari 2009 hingga 2013. Kemudian ada kesenjangan nilai APBD dan realisasinya, yaitu dengan selisih tertinggi pada tahun 2013 dengan nominal mendekati 1 triliun, yang ditunjukkan oleh grafik bar terakhir. Dan yang keempat adalah hampir semua nilai realisasi pada 2009 hingga 2013 di setiap kabupaten atau kota lebih rendah daripada APBD-nya. Jadi itu adalah materi presentasi kami, sedangkan untuk praktik dengan menggunakan tablunya berikut adalah grafik-grafik yang sudah kami buat. Ini adalah data source kami yang kami dapatkan langsung dari penulisnya, yang dia memiliki 12 kolom dengan 78.560 baris. Namun dalam prosesnya kami hanya menggunakan data yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada beberapa kolom dengan tipe datanya, yang kami gunakan adalah beberapa kolom ini. Ini adalah anggaran berdasarkan kota, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Kota Padang adalah kota dengan tingkat anggaran yang paling besar selama 4 tahun. Kemudian selama 5 tahun, dari 2009 hingga 2013. Kemudian realisasi berdasarkan kotanya juga sama, Padang menjadi kota dengan realisasi anggaran terbesar pada tahun 2009 hingga 2013. Ada juga informasi terkait dengan kota-kota yang lain, berapa banyak anggaran yang diberikan dan juga realisasinya dengan berbentuk peta seperti ini. Untuk grafik berbentuk peta, kami menggunakan data berupa longitude dan juga latitude yang di-generate langsung berdasarkan nama kabupaten kota. Kemudian untuk perbandingan nilai anggaran bisa dilihat posisi tiap kotanya dari grafik menggunakan tablu ini, dan juga bisa dilihat kisaran dana yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Misalnya pada tahun 2013 titik tengah yang diberikan atau titik tengah dari anggaran yang diberikan itu sebanyak 1,19 triliun dengan batas tertinggi sebesar 1,85 triliun dan batas terendah sebesar 1,035 triliun. Terdapat outlier juga pada data ini, yaitu Kabupaten 50 kota dengan anggaran 0 dan realisasi 0, dan juga Kota Padang yang anggaran dan realisasinya jauh lebih tinggi dari kota yang lain. Jadi seperti ini bentuk datanya, sama dengan nilai realisasinya. Dan untuk perbandingan anggaran tiap tahunnya, di sini seperti yang sudah disampaikan di kesimpulan, ada perbedaan yang sangat besar pada tahun 2013 yang mendekati 1 triliun. Dan ini adalah dashboard yang kami buat untuk memudahkan pembacaan informasi.
Dan dashboard ini juga interaktif, jadi sama dengan yang ada pada slide-slide sebelumnya. Dia juga bisa digunakan untuk mengeksplor titik-titik yang ada di sini. Berikut adalah informasi terkait dengan nilai anggaran dan juga nilai realisasinya. Jadi cukup sekian progres untuk UTS kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.